Action. Halo, dulur-dulur ATTV. Kembali lagi di Rinoku. Cerita Tresnoku. Hari ini aku mau ke Surabaya. Dan kali ini narasumberku pacarku dewe. Yang. Iya dulur. Iya, dulur. Jadi dulur-dulur, kita akan bercerita tentang cerita cinta kita selama berapa tahun? Ngomong tak? Oh, Isi 9 9 tahun. Kalau udah nikah berarti kalau 9 tahun itu udah dapat anak 2, 3 kalau bisa. Nah, iya. 9 tahun ya berarti anaknya kelas 3 SD, satunya kelas 7 SD, kelas 1 SD umur 7 tahun. Iya, sama. Terus habis itu yang satunya TK. Nah, dalam 9 tahun itu dapat 1 mobil, 2 motor. Nah, besok tahun depan itu dapat rumah. Lah, oke. Sekarang kita akan cerita pengalaman kita. Kok bisa sampai selama 9 tahun? Kamu gimana perasaanmu pacaran sampai 9 tahun? Biasa aja. Waduh. Ya terus ya apa ya? Ya enggak, maksudnya kan itu kan rekor dalam hidupmu kan, bisa sampai cinta sama seseorang sampai 9 tahun. Ayo, gimana? Ya wes, karena gue emang pacaran dulu kan enggak sing Sing apa? Sing ganti-ganti. ya, karena gue kan bukan tipe gitu. orang yang ganti-ganti. Karena gue Enak. setia. Setia. Iya kan? Lu kan setia enggak? Iya, setia banget. Setia banget arek ya. Terus ya, kenapa kok kamu mau bertahan sama aku sampai 9 tahun? Ya wes. Ya aku kan ya enggak perlu diomong lah. Loh, kok gak perlu diomong? Ya harus diomong lah. Kan apa namanya, biar mereka itu semua tahu, oh ternyata mereka berhubungan 9 tahun itu karena ini, karena itu, ada alasan gitu loh. Maksudnya nggak yang hubungan tanpa alasan. Ya apa ya hubungan tanpa alasan? Ya wes kamu wes. Ya. Kan bertahan sampai aku wes. Loh, kalau aku banyak nanti ceritanya. Ya ceritakan. Yang pertama, Mbak Emma ini ya. Kenapa kok aku bisa bertahan sama Mbak Emma? Mbak Emma itu suabar. Cek ya Mbak Ertong. Nah, dia itu sangat sabar untuk merubah aku. Yo, dari aku yang apa namanya kurang sifat jelekku, kebiasaan burukku, terus sampai akhirnya aku di titik sekarang yang dimana dulu itu kalau misalnya nggak ada Mbak Emma juga mungkin aku nggak seperti ini. Enggak. Kayak gitu. Itu bukan alay tapi kenyataan. Mungkin kalau misalnya dulu kamu nggak sabar ngadepin aku, paling kita udah putus, terus habis itu aku nggak kayak gini. Terus habis itu gak detail. Terus habis itu udah, intinya itu. Tapi sebenarnya itu gini, dan Mbak Emma pun juga merasa kalau misalnya kalau misalnya dia putus sama aku, dia juga bakal nggak kayak gini gitu. Maksudnya nggak kayak gini, ku kayak apa namanya, belum tentu banyak cowok di sana itu bisa menerima kekurangan dia, dan dia juga merasa seperti itu, dan sebenarnya juga aku gitu. Soalnya ya jadinya kita itu saling melengkapi gitu. Dan akhirnya sampai kita di titik dimana hubungan kita itu dewasa dan sering berpikir dewasa ya. Kadang kalau namanya juga hubungan tetap ada marah, dan ada marahnya, ada ya namanya hubungan kan ya. Dan sampai akhirnya kita ini di titik dimana kita itu bukan kayak orang pacaran, tapi kayak orang berteman, kayak apa namanya, kakak adik, kayak apa namanya ya sahabat gitu kan. Saling ngasih nasihat, kalau salah itu diajarin yang benar, kalau udah benar disuruh apa namanya mengusahakan yang terbaik agar tetap benar di jalannya gitu. Bener Mbak? Kok jadi aku yang kayak harusnya aku kan Jose. Enggak apa-apa, kan kyo sama Ai ceritanya. Ya aku cerita gini ya sama Ai kan. Iya. Iya.
Ya, jadi begitu. Jadi selama 9 tahun itu juga nggak semudah yang dibayangkan seperti dulu ya. Nggak seperti yang kalian bayangkan 9 tahun. Oh, enak rek pacaran 9 tahun. Wih, kok iso itu 9 tahun? Oh, itu sangat banyak air mata. Air mata kesedihan. Wih. Itu sangat banyak. Jadinya jika kalian mikir yang kayak 9 tahun kok enak, kok bisa gampang. Nggak semudah itu guys. Nah, nggak semudah itu ya. Iya. Dan satu lagi, kita itu saling support loh. Saling support itu dalam artian kalau dia suka apa ya kita support, kalau aku suka apa dia juga support gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak ngengkang, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Ya kadang ada kalanya seperti itu, cuman kan dilihat dari nilai negatifnya. Kalau misalnya itu negatif ya nggak dibolehin gitu loh. Jadinya itu ya apa namanya inilah apa namanya lebih ke positifnya. Ya ambil yang baik lah. Nah, ambil yang baik. Nah, gitu ya Mbak Maya. Nah. Dan kalau kalian tahu ya, sebenarnya kita itu sama-sama suka makan. Sebenarnya makan lah yang memperkuat cinta kita. Loh, aku nggak suka nggak? Ya aku suka makan. Tapi apa? Tapi kan yang bagian penghabisan kan kamu. Loh, ya kan sudah tahu kan kalau misalnya ngambilnya banyak ya kan, sepiring, 2 piring. Nanti mana dia makannya setengah piring, tadi aku makannya 1,5 ngono. Makanya aku sing gemuk. Nah, udah. Jadi, guys, ini apa namanya? Pengalaman cinta ya, singkatnya. Masuk yo semuanya tak ceritain lah yo, sama aja buka aib kan, nggak mungkin. Dan LDR kita itu nggak yang gimana ya? Yang gimana yang? Ya LDR kita itu kayak jinjing loh. Pas kita kan waktu SMP kan emang bareng kan, SMP di satu pondok. SMP satu pondok. Cuma pas waktu SMA akunya di Malang, kamunya di Jombang. Iya. Selama 3 tahun. Guys, mulai situ. Kalau semakin lama itu LDR kita itu kayak semakin jauh nggak sih? Terus aku di Malang, kamunya pindah ke Pare. Ya. Iya. Terus aku tetap stay di Malang, kamunya di Jakarta. Ya, sempat di Jakarta. Ya. Terus aku tetap stay nih di Malang sampai aku pindah ke Kediri, pindah kuliah. Lah kok kamunya di luar negeri. Aduh. Ya emang gimana ya? Namanya kalau orang yang sudah sabar di dalam situasi itu, di kondisi seperti itu, maka Allah itu akan mengasih ujian kita. Sih? Maksudnya ya ujian itu pasti datang dan kita itu kayak nanti pada akhirnya itu akan dipantaskan gitu. Iya. Gitu. Jadi intinya itu sabar. Ya LDR itu juga ada untungnya loh. Kalau misalnya ya saling percaya juga itu. LDR mah bodohnya kuota. Jadi LDR itu untungnya itu irit uang, irit bensin. Ya enggak sih, maksudnya LDR itu untungnya itu kita itu kalau ketemu itu kayak kita itu pacaran lagi, kayak baru pacaran. Kamu tahu nggak kemarin ya waktu jemput aku, Mbak Emma itu keringat dingin sampai. Bayangkan. Enggak ya? Enggak. Sampai gemeter gitu. Kan hampir 9 bulan kan kita nggak ketemu. Iya. Nah itu sampai gemeter, nggak bisa ngomong apa bingung. Kayak gini lah. Ya kayak gini gimana deh. Terus ya wes itu jadinya itu kalau LDR itu makanya hubungan bisa lama itu karena LDR nggak gampang bosan. Karena sifat manusia itu bosenan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa memanage bosenan kita, ya jadinya kayak gitu gonta-ganti. Aku pernah bosenan kamu kan? Aku kan sering ngomong. Oh iya, dan satu lagi. Hubungan kita itu ya aneh. Misalnya kalau kita bosan, kita itu ngomong, ya aku bosan sama kamu. Ya wes, kita nggak berhubungan selama beberapa hari. Terus habis itu hubungan lagi, kangen-kangenan. Sayang aku kangen. Maaf ya kemarin nggak berhubungan. Aku kalah kamu ya. Ya seperti itulah. Jadi ya gitu. Kita kalau bosan ya wes kita ngomong aku bosan sama kamu. Ya wes nggak usah sih disembunyi-sembunyikan. Kita itu saling aku malas sama kamu, ya wes malas ya wes, kita sama-sama malas, ya wes kita nggak usah chattingan.
bener itu. daripada aku menimbulkan nanti enggak. iya nanti ada yang marah, terus habis itu nanti ngomongnya ke sana sini kan malah nggak baik. Mending kita nggak usah berhubungan. Karena kalau emang kayak gitu itu bukan berarti kita itu nanti apa namanya cari cewek atau cowok lain, enggak. Ya wis kita itu kayak pengen sendiri gitu aja, tapi nggak putus kan. Enggak, kita itu Nggak putus, cuman yang ngasih kabar ya tetap ngasih kabar tapi cuek, right kayak temen. Nah, banget. makanya kadang itu kita itu kayak temen, kayak adik kakak, kayak orang pacaran tapi enggak juga. Nah tadi itu singkat cerita dari pacaranku sama Mbak Emma selama 9 tahun. 9 tahun kan? Iya tak? Insya Allah yang ke 10 tahun dilamar. Nah, amin. Amin. Terus habis itu doanya lah. apa namanya, kesimpulannya adalah itu seperti ini. Kalau kalian pacaran itu jangan dilihat hanya kejelekannya aja, tapi kebaikannya juga harus dilihat. Nah, dari kebaikannya kalian apa namanya jadi kayak kita gitu kan, saling melengkapi. Nggak mungkin kejelekan kita sama, nggak mungkin, pasti berbeda. Nah, aku kan tipe orang sih Ya. suka banget lupaan. Itu dia gampang lupaan. Lupaan Ya, yang ingetin aku. Terus habis itu kadang ya ibu apa ya? Kadang itu juga apa namanya, kalau ya normal ya orang PMS itu mesti marah gak jelas ya. Ya normal. Ya seperti itu. Terus ya pokoknya saling melengkapi, jangan hanya melihat dari sisi jeleknya aja, kebaikannya juga harus diingat. Apalagi kalau kalian dalam kondisi marah. Nah kalau kalian dalam kondisi marah itu jangan diingat yang jeleknya aja, pasti nanti dari tahun yang 96, 97 kok dibahas kabeh. Iya, aku sikat lahir. Masa lalu. Oh iya. Kan aku sikat lahir. Kan Masa lalu itu dibahas semua. Jadinya ya itu loh, apa namanya, nanti malah nambah masalah lagi. Tapi kan tergantung situasi. Kadang kita ya sering bahas masa lalu tapi ya kayak iya, maksudnya kan kalau Iya. lagi marah. Kalau lagi marah kan semua kejelekan itu kadang dibahas loh. Makanya jadi apa namanya, hati-hati. Jadi makanya intinya itu kalian itu kalau pacaran itu jangan sing kayak orang pacaran gitu loh, maksudnya sing bucin banget tuh, jangan. Ya wis sewajarnya aja gitu loh. Ya pacaran. Ya pacaran kayak temenan gitu loh. Maksudnya ya apa namanya? Ya saling memperhatikan. Tergantung anaknya sih. Iya sih, tetap Ya udah tergantung. kita emang kayak gini. Ya maksudnya kok kan aku ini ngasih kesimpulan kenapa kok bisa sampai 9 tahun. Ya kan rahasianya itu tadi gitu loh. Penting itu Saling jujur, saling terbuka, saling percaya. Iku. Saling percaya. Dan kayak kita yang sering gak penting itu Cerita. diceritain. Itu apa contohnya nggak penting aja misalnya ngono. Ya gak penting. Iya kayak iki bang aku nang kuliah lo kayak gini kan gak penting banget, kayak kamu tuh gak harus tahu lo tapi gitu. gak ceritain. Oh gitu. lo Oh berarti intinya nggak penting itu yang aku harusnya nggak tahu itu tetap diceritain. Nah itu intinya yang nggak penting. Sakar Iya. Ya wes itu aja ya dulur-dulur TV. Jadi kali ini aku apa namanya sama pacarku dulu. Nanti kalau misalnya apa namanya ada yang lain ya nggak apa-apa. Kan kita ada cuma yang lain kok maksudnya ada narasumber yang lain gitu. Ya yang jelas kita nggak jauh-jauh dari apa temanku apa teman dia. Jadi kayaknya temanku sama teman dia itu sama loh. Sama-sama ngerti pasti. Iya. Nggak itu banget. Soalnya kan ya kita SMP bareng. Ya SMK emang nggak bareng tapi dia kenal temenku. Nah, Terus ada temennya DE yang waktu kuliah ternyata satu kampus ya sampai aku, jadi aku kenal sampai temennya. Gitu guys. Gitu loh. Ya wis. Ya udah ya dulur-dulur. Terima kasih dulur-dulur sudah apa namanya nonton acara kita. Dan Gak ini jelas adalah udah gak? iya gak jelas. Dan ini adalah cerita Trisnoku dan pacarku. Nah, jadi terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Semakin kalian share, semakin aku akan semakin kalian sering melihat video-videoku, semakin aku semangat bakalan cari bahkan nanti artis-artis aku undang. Enak Via Valen, terus Happy Asmara. Ya, Sidoarjo. Semoga ya. Kan artis Sidoarjo ya. Iya, semoga ya. Amin. Jadi terima kasih. Sampai jumpa.
Bye bye. Trisnoku Rinoku cerita Trisnoku.